Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut materi dari pengolahan citra digital yang sebelumnya sudah diajarkan ya sama Pak Jafar sama Pak Rivia, di mana beliau berdua sudah mengajarkan mungkin dasar-dasar dari pengolahan citra, introduction-nya pastinya, kemudian ada perbaikan citra, ada di dua domain, domain spasial dan domain frekuensi. Dan kemudian ada juga dari materi mengenai pixel ketetanggaan. Nah, sekarang Ibu lanjut lagi. Mungkin sekarang Ibu masih memberikan sedikit gambaran sih citra, macam-macam citra yang akan nanti kita hadapi di pengolahan citra. Mungkin kalian sudah tahu semuanya, tapi lebih dijelaskan sedikit mungkin lebih bagus gitu ya. Jadi materi hari ini kita akan bahas mengenai citra berwarna. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang berbagai macam ruang warna, yaitu contohnya ada RGB, CMY, HIS, sama YIQ, dan histogram warna, serta apa saja aplikasinya gitu. Nah, pengolahan citra berwarna, mengapa kita menggunakan citra berwarna? Gitu. Dalam analisa citra otomatis, warna merupakan deskriptor yang sangat berguna, menyederhanakan proses identifikasi dan ekstraksi objek pada citra. Tentunya, jika kita bandingkan dengan misalnya kita pakai citra yang grayscale dan yang satunya citra berwarna, pasti kita lebih senang sama citra yang berwarna. Kenapa? Karena pada saat kita berhadapan dengan citra berwarna, kita lebih bisa mengetahui banyak informasi dibanding hanya menggunakan citra grayscale atau hitam putih gitu. Dimana kalau misalnya kita fotonya adalah misalnya di dalamnya adalah gambar buah gitu. Nah kita tahu oh kalau misalnya citranya berwarna, warnanya apa gitu. Warnanya ternyata misalnya apelnya warna merah gitu. Oh berarti sudah matang. Ini apel jenis ini gitu. Kemudian rasanya pasti manis gitu. Nah dari situ saja, dari satu informasi warna saja kita sudah bisa mengetahui uh, begitu banyak informasi gitu dengan citra warna. Kemudian mata manusia dapat membedakan ribuan warna dan intensitas. Jadi bersyukur sekali kita dianugerahi dengan mata dan alhamdulillah semua yang ada di sini pasti penglihatannya dalam keadaan sehat ya. Dan pasti bisa, mungkin ada beberapa yang punya disease kayak di matanya karena mungkin karena mungkin misalnya tidak bisa membedakan satu warna saja atau warna lain gitu. Kemudian bagian dari pengolahan citra berwarna, pengolahan full color, citra diperoleh dengan sensor full color atau biasanya pakai kamera, tipe berwarna, atau scanner berwarna, dan lain-lain. Kemudian pengolahan pseudo color diperoleh dengan cara mengassign warna pada kisaran keabuan. Jadi misalnya kalian di sini harus tahu kisaran keabuannya itu seperti apa gitu. Jadi kayak intensitas dari warna tersebut, levelnya seperti apa gitu. Terus kita next, warna banyak digunakan pada sistem vision manusia. Warna menjadikan permasalahan pengenalan menjadi lebih mudah diselesaikan. Kemudian spektrum yang bisa ditangkap manusia adalah 400 nanometer ya. Kemudian biru sampai dengan 700 nm. Merah, kemudian mesin bisa melihat lebih banyak mulai dari sinar X, inframerah, dan gelombang radio. Nah, di sini kayak ada contoh. Nah, kalau misalnya kartu warnanya hanya hitam putih saja, kita pasti bingung. Tuh ini kartunya gimana? Kemudian di sini juga ada gambar zebra dan backgroundnya itu adalah rumputan yang bisa membantu kita untuk bisa membedakan gitu mana background, mana objeknya. Ini contoh dari color spectrum yang bisa dilihat dari white light through a prism. Jadi optical prism. Ini ada optical prism dari kaca. Jadi kita bisa lihat ternyata cahaya warna merah
magic cube neo itu adalah asalnya dari warna putih gitu ya. Warna putih, kemudian ternyata pada saat terpancar pada sebuah survei itu bisa menghasilkan banyak macam warna gitu. Cahaya matahari yang dialirkan pada prisma menghasilkan spektrum warna. Warna objek yang diterima oleh penglihatan manusia ditentukan oleh cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Nah, di sini ada rentang dari ultraviolet, gelombang warna ya. Yang paling kiri itu ada gamma rays sama X-rays, kemudian ada UV, ada infrared, ada microwave, TV, radio, kemudian ada yang paling kiri itu ada berarti sinar ultraviolet, kemudian ada visible spectrum yang bisa dilihat sama manusia, itu berada dari 400 nanometer sampai 700. Kalau sudah lebih atau kurang dari itu tidak bisa ditangkap oleh penglihatan manusia gitu. Yang kanannya ada microwave, TV, sama radio. Itu jadi gelombang warna yang ada di sekitar kita tapi mungkin tidak bisa kita lihat. Gitu. Tapi banyak sekali pasti bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kayak gelombang microwave yang dipakai di microwave ya. TV, radio yang setiap hari mungkin kalian tonton dan dengarkan itu semuanya melalui gelombang yang tidak kasat dengan mata. Akromatik versus kromatik. Cahaya akromatik tidak berwarna hanya menggunakan intensitas yang diukur dengan tingkat keabuan. Contoh TV hitam putih, citra monokrom yang kita gunakan. Kemudian cahaya kromatik itu panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. 3 satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari sumber cahaya akromatik. Jadi kalau yang akromatik tadi tidak berwarna, hanya menggunakan intensitas tingkat keabuan, sedangkan kalau kromatik itu berarti panjang gelombang yang bisa dilihat oleh penglihatan manusia gitu. Yang tadi magic cube neo itu ya. Di sini ada sumber cahaya 3 satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas sumber cahaya akromatik. Itu adalah radiance, luminance, sama brightness. Radiance itu jumlah energi yang memancar dari sumber cahaya. Itu biasanya dalam satuan watt, sedangkan luminasi jumlah energi yang diterima oleh observer dari sumber cahaya dalam satuan lumens. Jadi bisa saja sebuah objek itu mungkin dia malah memantulkan, ada yang malah mungkin menyerap cahaya itu gitu. Sama seperti bagaimana sebuah gelombang itu bisa menangkap gelombang X-ray itu bisa menangkap gambar yang ada di dalam tubuh kita gitu, tampakannya seperti apa gitu. Jadi seperti kalau misalnya gelap atau terang, berarti objek itu lagi menangkap cahaya gitu. Sedangkan kalau misalnya gelap, maka berarti itu posisinya tidak ada objek penghalang cahaya sehingga cahaya masih tetap terus melaju, melewati mungkin kayak misalnya daging ini kan bisa dilewati sama cahaya X-ray. Jadi daging itu tidak tertangkap kalau misalnya digambar X-ray gitu. Nah, kalau tulang itu keras dan padat. Nah, di situ makanya tulang bisa tertangkap karena tulang itu seperti menyerap cahaya gelombang X-ray ini, kemudian nanti X-ray-nya itu memancarkan gitu. Makanya biasanya gambar X-ray itu kalau tulang berarti dia warnanya putih, kalau hitam itu berarti adalah mungkin gambar sel-sel atau daging yang ada di sekitaran tulang. Kemudian ada brightness, deskriptor yang subjektif mirip dengan pengertian intensitas pada akromatik adalah salah satu faktor penentu dalam menggambarkan sensasi warna. Faktor yang mempengaruhi penglihatan, cahaya spektrum energi yang menerangi permukaan objek. Jadi cahaya juga seberapa besar intensitas dari cahaya tersebut itu mempengaruhi apa yang bisa kita lihat gitu. Refleks tanah atau pantulan, perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang datang. Kemudian ada specularity, spekular tinggi mengkilap versus permukaan kasar. Jadi permukaan itu juga mempengaruhi
seberapa intensif kita bisa melihat sebuah warna ya. Kemudian jarak dengan sumber cahaya, pasti kalau misalnya semakin terang, semakin dekat, semakin terang, gitu, semakin jelas. Semakin jauh pasti semakin gelap dan blur. Kemudian sudut antara permukaan objek dan sumber cahaya. Sudutnya juga berpengaruh. Seberapa sensitif sensor yang digunakan. Dan sensitivity. Warna primer sama warna sekunder pada cahaya. Warna primer itu biasanya ada di sini. Sama seperti yang ada di printer ya. Kurang lebih yang ada di printer itu adalah warna primer. Di sini ada red, green, blue. Perhatikan bahwa komponen RGB saja tidak bisa menghasilkan semua spektrum warna, kecuali jika panjang gelombangnya juga dapat bervariasi. Jadi, bukan berarti karena ini primer berarti semua warna bisa dihasilkan. Tidak. Tapi, ini adalah salah satu contoh dari warna primer yang memang merupakan salah satu hasil pantulan dari cahaya. Kemudian ada warna sekunder, itu magenta, hasil perpaduan dari merah dan biru. Kemudian ada cyan, itu perpaduan green sama blue. Kemudian ada yellow, perpaduan sama red dan green. Nah, tetapi kalau misalnya red, green, blue dicampurkan, maka akan menghasilkan warna putih. Ini kayak ajaib ya. Nanti tunjukkan gambar grafik dari perpaduan warna tersebut. Kalau tadi ini warna primer dan sekunder pada cahaya, kalau ini warna primer, warna sekunder pada pigmen. Warna primer itu biasa kalau di pigmen itu ada magenta, cyan, sama yellow. Terbalik ya sama yang cahaya tadi. Menyerap warna primer cahaya dan merefleksikan atau mentransmisikan dua warna lainnya. Warna sekundernya RGB, campuran ketiga warna itu akan menghasilkan warna hitam. Maksudnya warna magenta, cyan, dan yellow kalau digabungkan itu akan menghasilkan warna hitam. Nah, ini contohnya. Yang di atas tadi adalah contoh dari warna primer dari cahaya, yang di bawah warna primer dari pigmen ya. Nah, di sini ada green, kalau yang di atas ada red sama blue. Kalau green sama blue digabung jadi warnanya hijau kebiru-biruan ya. Kemudian kalau misalnya red sama green digabung jadi yellow. Kemudian kalau red sama blue jadi magenta. Kemudian kalau blue, green, sama red digabung jadi warna putih. Nah, kebalikan kalau dari perpaduan warna untuk pigmen, itu tiga primer warnanya itu adalah yellow, magenta, sama cyan. Nah, kalau yellow sama cyan digabung, maka jadi green. Kalau cyan sama magenta itu jadi blue. Kalau magenta sama yellow jadi merah. Sedangkan kalau yellow, magenta, dan cyan digabung itu jadinya warna hitam. Nah, kita masuk ke contoh perpaduan warna. Yang pertama itu ada brightness, hue, saturation. 3 karakteristik yang digunakan untuk membedakan satu warna dengan lainnya. Brightness itu adalah contoh intensitas kromatik. Kemudian hue itu panjang gelombang dominan dalam campuran gelombang cahaya. Jadi warna dominan yang diterima oleh observer itu apa? Kita menyebut suatu benda merah atau biru. Jadi kita menyebutkan hue-nya. Jadi yang selama ini yang kita yang kita bilang gitu ya. Jadi ini warnanya apa? Sebenarnya itu adalah hue-nya. Karena kita melihat intensitas yang paling banyak itu apa gitu. Saya dari sebuah warna, oh kita lihat itu biru gitu. Oh kita lihat itu hijau, lebih ke hijau kok bukan ke kuning gitu. Kemudian ada saturasi, kemurnian relatif pada spektrum warna murni. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan violet tersaturasi penuh, sedangkan pink saturasinya itu lebih rendah. Hue plus saturasi itu sama dengan kromatisasi. Metode pengkodean RGB adalah sistem aditif menambahkan warna-warna menjadi hitam
yang digunakan pada display atau monitor. Sedangkan CMY adalah sistem subtraktif yang digunakan untuk pencetakan. Kenapa CMY lebih bagus dipakai pada percetakan? Karena kalau misalnya kita pakai RGB itu biasanya kalau percetakan itu kualitasnya kurang bagus karena detail warnanya itu bagusan CM-nya kalau untuk percetakan gitu. Kemudian HSI adalah ruang perseptual yang cukup bagus untuk keperluan seni, misalnya psikologi atau pengenalan. Kemudian IEQ digunakan untuk TV atau baik untuk kompresi juga. Berarti kalau misalnya kita ingin kompresi IEQ itu lebih bagus. Ini model RGB kubus warna. Jadi bisa dilihat, ini biasanya sering kita lihat kalau misalnya kita mau pilih-pilih warna gitu. Jadi perpaduan biru mau ke hijau berarti ada di sini kayak ada Tosca gitu. Kemudian biru mau ke merah itu ada ungu, pink sama akhirnya menuju ke merah dan seterusnya. Nah, di sini ada RGB 24 bit color cube. Jadi 24 RGB colors banyak sistem terbatas pada 256 warna walaupun 24 bit citra RGB tersedia. Ingat ya, kalau misalnya dalam bentuk RGB itu biasanya level dari pixelnya itu berada dari 0 sampai 256. Dibentuklah kumpulan warna RGB aman dapat digunakan pada semua sistem, sistem safe. Dari 256 warna tersebut, 45 warna diproses dengan cara yang berbeda oleh bermacam OS. Jadi kadang mungkin kode dari 40 warna itu pasti berbeda, sedangkan 216 warna yang lain itu memiliki cara pengkodean yang sama di semua sistem. Kayak misalnya Linux mungkin beda sistemnya dengan Windows, cara untuk bisa pengkodean dari 40 warna tersebut gitu. 216 warna ini telah menjadi standar de facto, berarti sudah ada standarnya. Kalian tidak bisa ganti-ganti sembarangan kodenya, sudah ada dan tinggal kalian pakai gitu. Jadi kalau kalian ingin mencari perpaduan warna itu tinggal kalian lihat contoh-contoh kodenya seperti apa. Di sini setiap 216 warna ini terdiri dari 3 komponen RGB, tapi masing-masing hanya boleh bernilai 0,51, 102, 153, 255. Lihat di tabel di bawah. Warna merah murni itu adalah F000, biru murni 000FF, hitam 0 semua, putih FF semua. Ini biasanya pakai hexa dan biasanya juga pakai desimal, tapi kebanyakan seringnya itu biasanya pakai hexa. Itu bisa kalian lihat di sini ada FF-nya. FF itu adalah salah satu contoh dari bentuk pengkodean menggunakan hexa. Model CMY asumsikan semua nilai warna dinormalisasi menjadi 0,1. Model CMY digunakan untuk membuat output hard copy. CMYK, K adalah warna keempat atau hitam. Jadi biasanya ada CMY, ada CMYK. Kalau CMYK berarti ada warna hitamnya. Makanya biasanya kalau misalnya mau beli tinta printer itu biasanya warna hitam itu ditulisnya K, bukan H atau black. Nah, disinilah asalnya itu. CMY yang dicampur tidak dapat menghasilkan warna hitam pekat, sedangkan seringkali kita harus mencetak dengan warna hitam pekat. Nah, rumusan, misalnya kita ingin mencari nilai C. C-nya itu untuk dapatnya, misalnya kita punya gambar original itu RGB, maka kita bisa dapatkan nilai CMY itu dengan rumus ini. 1 kurang R, untuk magenta 1 kurang G, 1 kurang green, kalau untuk yuan tadi yen ya, Y itu 1 kurang B atau 1 kurang blue. Ini RGB itu maksudnya nilai dari pixelnya. Nilai pixel rednya berapa, nilai pixel greennya berapa, nilai pixel blue-nya berapa. 1 dikurangi nilai pixelnya, maka kita bisa dapatkan nilai CMY-nya. Jadi seberapa banyak sih pixel yang kita punya, maka kita olah semua pixel tersebut dengan rumus ini. Biasanya kalau misalnya kita sudah pakai program, bahasa pemrograman, kita coding, maka kita hanya tinggal coding saja, tidak perlu pakai rumusnya. Tapi kalaupun pakai rumusnya itu it's okay karena ini gampang kok gitu. Kemudian ada model HSI.
RGB dan CMY tidak cocok untuk mendeskripsikan color berdasarkan interpretasi manusia. Sedangkan hue, saturation, intensitas itu mendeskripsikan warna murni. Saturasi itu derajat banyak warna murni dilunakkan dengan warna putih. Kemudian intensitas menggabungkan informasi warna dari H dan S. Nah, contoh ini adalah pengeditan menggunakan saturasi. Yang kiri itu ada citra makanan dari kamera digital, yang tengah itu nilai saturasi setiap pixel diturunkan 20%. Jadi saturasinya diturunkan, maka ini bisa dilihat intensitasnya menurun. Kemudian yang kanan saturasinya ditingkatkan 40%, maka bisa dilihat warnanya menjadi sangat-sangat pekat. Jadi kayak yang kita pandang, kita lihat ini bahwa itu lebih condong ke magenta loh yang itu, maka dia warnanya magenta seperti itu. YIK dan UV atau ECBCR, model untuk signal TV, memiliki properti kompresi yang lebih baik. Luminance Y dikodekan dengan menggunakan bit yang lebih banyak dibandingkan chrominance I dan Q. Mata manusia lebih sensitif terhadap Y dibandingkan A dan Q. Maka memang contoh untuk sesuatu yang memang kita saksikan dalam waktu lama gitu ya, TV ya, jangan sampai malah mata kita sakit. Kemudian luminance digunakan pada TV hitam putih. Ketiga, nilai YIQ digunakan pada TV berwarna. Kemudian pengkodean UV digunakan pada video digital dan kompresi JPEG dan MPEG. Konversi. Nah, ini contoh dari konversi dari RGB ke YIQ. Transformasi linear dari RGB ke YIQ. Kalau tadi dari RGB ke CMY. Sekarang ini dari RGB ke YIQ. Maka ini adalah rumusnya. Jadi kita prosesnya ada 0,30 red plus 0,59 green tambah 0,11 blue. Kita dapat luminance Y, kemudian untuk kita dapat ini cari red kurang cyan I sama dengan 0,60 red kurang 0,28 G kurang 0,32 G. Kemudian magenta kurang green itu sama dengan Q. 0,21 R kurang 0,50 green tambah 0,31 B. Persamaan di atas sering digunakan untuk mengkonversi citra berwarna ke citra keabuan. Agak lumayan ribet ya, tapi bagusnya kalau misalnya kita tahu asal misalnya dari ubah RGB ke grayscale itu seperti apa gitu. Ternyata dari coding yang sangat gampang itu di dalamnya ada sesuatu yang kompleks. Gitu. Sistem warna CY untuk pengenalan objek. Commission International di Eclairage, organisasi ini menentukan standar untuk warna dan pencahayaan. Organisasi ini mengembangkan sistem warna norm XYZ dan sistem warna lab disebut juga SHE-Lab Color System. Jadi kalau misalnya kalian ketemu SHE-Lab Color System, jangan kaget ya. Ini berarti salah satu sistem pewarnaan. SHE-Lab atau LAB juga satu saluran luminance dan dua saluran warna A dan B. Pada model ini, selisih warna yang kita terima tergantung pada jarak Euclidean dalam SHE-Lab. Sumbu A berjalan dari hijau, dari hijau sampai ke merah, negatif ke positif, dan sumbu B dari biru ke minus, dari biru minus B ke kuning plus B, biru ke yellow. Brightness bertambah dari bawah ke atas pada model 3D. Jadi di bawah ini gelap, di atas ini terang. Gitu ya. Jadi memang ada masing-masing cara pewarnaan, tapi kurang lebih intensitas warna yang kita dapatkan juga agak mirip-mirip. Spatial mask for grayscale and RGB color image. Jadi misalnya kita punya sebuah filter ini dari grayscale. Nah, maka kalau misalnya grayscale, dia hanya punya satu lapisan dari warna saja, itu warnanya abu-abu. Jadi hitam, pekat
sedang, hitam, abu-abu pekat, sampai abu-abu terang, sampai akhirnya abu-abu berubah jadi putih, itu adalah punyanya grayscale. Makanya dia hanya satu rentang atau satu layer saja. Tetapi kalau misalnya RGB itu ada 3 layer. Ini ada layer RGB, ada layer R, ada layer, misalnya ini ada layer R, di sini ada layer G, di sini ada layer B. Add green blue. Jadi di sini bisa lihat, di sini ada 3 layer di dalamnya. Makanya kalau misalnya untuk memproses RGB itu kadang agak lebih ribet ketimbang kalian memproses grayscale. Karena kalau grayscale itu dia hanya satu layer saja. Jadi kita processing pixelnya itu ya satu layer ini saja. Kalau misalnya pixelnya panjangnya 100 kali 100, maka hanya 1000 pixel. 100 kali 100, 10.000. Ya, 10.000 pixel yang kita olah. Tetapi kalau misalnya ini 100 kali 100, berarti 10.000 dikali 3, 30.000 pixel yang akan kita olah. Tapi saya rasa it's okay, sebanyak 8 pixel kalau komputernya mampu. So, kenapa harus dibatasi? Kita hanya pakai grayscale, karena biasanya kalau kita sudah mengubah sebuah gambar menjadi grayscale itu resolusinya akan menurun drastis. Dan kalau kita ingin mengambil, tujuan kita adalah mengambil informasi dalam, itu agak. Kemudian nih ada transformasi warna. Dalam hal ini dibahas ada cara-cara mentransformasi warna dalam warna tertentu saja, bukan mengubah dari satu model warna ke model lainnya. Kayak contoh tadi, mengubah RGB ke HSI, CMY ke CMY, CMY. Bisa RGB ke CMY gitu. Dapat dilakukan dengan cara formulasi, komplemen warna, pemotongan warna, koreksi warna, sama pemrosesan histogram. Contoh dengan formulasi tadi. Ini yang gambar kiri, gambar RGB, adjusting the intensity of an image using color transportation. A itu adalah original image, B itu result decreasing its intensity by 30%. Ini A, ini intensitasnya dikurangi 30%, bisa kita lihat jadi tambah gelap. Kemudian C, D, iya. Kemudian C sampai E dari require RGB, CMYN, HSI. Transformation function, original image courtesy by metadata interactive. Jadi bisa kita lihat di bawahnya adalah grafik dari red, green, blue, CMY, HS, dan I. Jadi ini adalah C, ini adalah E, ini adalah F. Ini punya RGB, ini punya CMY, ini punya HSI. Ini ya. Kemudian ada komplemen warna, contohnya komplemen on the color circle. Jadi misalnya komponen dari merah itu ada merah mendekati pink atau magenta, itu ada hijau toska. Komplemen dari kuning itu ternyata adalah misalnya adalah biru. Jadi sesuai dengan arah panah. Jadi apa sih kebalikan dari warna tersebut berdasarkan color circle ini? Itu adalah komplemen warna. Kemudian ini juga adalah komplemen warna. Contoh color complement transformation. Original image yang kiri atas. B itu adalah complement transformation function atau fungsinya ini RGB, HSI. Kemudian yang C itu complement of A. Komplement, jadi dicari lah komplement warna dari gambar original. Kalau misalnya diikuti yang tadi, merah itu tadi, maka akan ke arah hijau toska. Di sini bisa dilihat bahwa merah, strawberry semua yang berwarna merah itu berubah jadi hijau toska atau biru toska kurang lebih. Kemudian yang gambar D itu an approximation of the RGB complement using HSI. Jadi approximate penggunaan komplement dari RGB menggunakan HSI itu. Kalau dilihat dari penglihatan warna seperti tidak ada beda, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa ada yang kelihatan lebih tajam gitu, kayak ini. Ini ada daun yang warna hijau. Kalau tadi di sini itu ungunya agak ungu ke arah pink gitu ya.
Nah, di sini ungunya itu lebih tajam kelihatannya. Kemudian ada pemotongan warna, color slicing, transformation, data detect. Reds within an RGB cube of width dengan panjang width itu sampai 0,2549 cm berada di antara 0,68, 0,16, 0,19 dan sedangkan B itu reds within an RGB dengan spare radius. Jadi spare radius ini biasanya kalau misalnya kita mau coding itu biasanya diminta berapa sih radius dari sphere-nya, seberapa besar. Itu ada misalnya di sini dia mintanya 0,765 center at the same point, berarti yang ini sama dengan ini. Pixel outside the cube and sphere were replaced by color 0, berarti semua yang berada di luar warna merah ini akan diganti dengan warna 0,5, 0,5, 0,5. Itu makanya di sini backgroundnya semuanya menjadi abu-abu. Itu contoh pewarnaan, pemotongan warna. Nah, di sini ada contoh koreksi warna yang di atas RGB, di mana yang RGB itu pelan-pelan grafiknya kalau bisa dilihat pelan-pelan berubah menjadi meningkat ya intensitasnya. Yang kiri itu flat, sedangkan habis corrected menggunakan RGB itu kualitas warnanya menjadi semakin lebih terang dan lebih detail gitu ya. Kemudian gambar yang kedua itu gambar crayon, yang di kiri itu agak light atau lebih ringan gitu ya. Sedangkan yang kanan setelah di corrected RGB-nya menggunakan fungsi ini, maka kualitas dari gambarnya juga semakin detail. Sedangkan yang gelap itu agak semakin ini yang orange-orange ini akan semakin hilang ya. Kemudian yang kiri bawah, paling bawah itu dark. Jadi gambar sungai dengan batuan. Tapi pada saat kita menggunakan koreksi warna menggunakan RGB dengan fungsi ini ya, dia langsung meningkat dengan tajam. Kemudian pada satu titik dia sudah mulai mendekati sebuah nilai 1. Itu maka koreksi nih warnanya itu menjadi lebih kelihatan, lebih kita ketahui oh ini batu, ternyata oh di sana ternyata ada pohon-pohonan, rimbunan pohon gitu ya. Kemudian color balancing correction for CMYK. Ini contohnya original color yang original yang kiri atas, kemudian pada saat pakai heavy in black dia semakin gelap, lemah di black dia semakin terang, lebih bagus lemah di black ya. Kemudian ada heavy in cyan, bisa kita lihat putih semakin arah ke biru-biruan, hitam semakin hitam. Kemudian with in cyan, berarti yang putih ke arah biruannya hilang karena weak, lemah ya. Kemudian gelapnya juga tidak terlalu tampak. Kemudian kalau heavy in magenta, maka yang semua yang mendekati ke arah pink-pink itu akan semakin didetailkan. Karena bisa lihat originalnya wajahnya memang kelihatan lebih pink gitu, karena mungkin blushing atau rona-rona wajahnya memang pink, warna kulitnya lebih ke arah pink. Jadi pada saat dia ditingkatkan intensitas magentanya, maka warnanya semakin meningkat. Kemudian kalau lemah ya pink-pinknya agak semakin memudar. Kemudian heavy in yellow, jadi semua yang mendekati yellow akan semakin tertingkatkan, kayak warna rambutnya ya, ini mendekati yellow maka ini lebih detail kelihatan. Kemudian pada saat dilemahkan pada warna yellow, maka pinknya lebih muncul. Kemudian yang terakhir pemrosesan histogram. Histogram equalization followed by saturation adjustment in the HSI color space. Di gambar original yang kiri, kemudian ini adalah gambar dari HSI, salah saturation fungsi HSI-nya. Kemudian ini histogram before processing dengan median 0,36. Yang ini ya, yang ini sebelum histogram.
Kemudian yang di bawah ini adalah histogram after processing. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya pemrosesan dengan histogram itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa mengekualisasi warnanya menjadi lebih merata gitu. Jadi jangan ada yang terlalu terang, jangan ada yang terlalu gelap, dia pokoknya merata gitu. Jadi warnanya pas dengan yang apa kita ingin lihat. Itu adalah tujuan dari histogram equalization. Histogram warna dapat merepresentasikan citra. Histogram cukup cepat dan mudah untuk dihitung. Ukuran histogram bisa dinormalisasi dengan mudah sehingga histogram dari citra yang berbeda bisa dibandingkan. Histogram warna bisa dicocokkan untuk keperluan query atau klasifikasi dalam basis data citra. Nah, ini contohnya kayak misalnya sebuah gambar histogram dari 2 citra warna. Ini kalau misalnya dipandang dari jauh atau misalnya dari pandangan manusia, kita pasti tahu gini, oh ini hewan, ini babi yang saling berdempetan. Kita tahu, oh ini bokongnya, ini kepalanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita minta komputer untuk bisa mengenal itu? Komputer kan agak pasti bingung, sebenarnya ini kelihatannya warna kulit, ini pink-pink gitu, mana tahu mana muka, mana bokong. Gitu ya. Nah, dengan histogram ini kita bisa tahu intensitas warna-warna dari semua pixel yang ada di dalam. Gitu. Kemudian sama juga dengan warna macan ini, gitu. Kita bisa tahu intensitas pixel untuk background-nya mana saja, intensitas pixel untuk macannya saja. Macannya kan warnanya coklat dan coklat tebal ya, maka kita tahu saja di mana intensitas pixel yang berada. Pemanfaatan dari citra warna biasanya dimanfaatkan dalam retrieval pada basis data citra. Citra kiri atas adalah citra query, yang lain adalah citra yang terambil dengan menggunakan histogram warna. Jadi, citra yang kiri ini adalah contohnya citra yang kita bisa pakai untuk bisa mendapatkan citra-citra yang lain. Jadi, kalau misalnya kalian coba buka Google Picture ya, kalau tidak salah, bukan Google Image ya, Google Picture. Jadi Google Picture itu dimana kita mau cari sebuah gambar dengan gambar. Jadi inputan searchingnya itu adalah sebuah gambar. Bukan kata, misalnya orang lagi main ski, kalian ketik ski, maka munculnya banyak. Tapi kalau misalnya kita mau searching sebuah gambar dengan gambar, jadi kita harus input gambar. Misalnya gambar ini kita input ke dalam browsernya, maka dia akan mencoba mencari. Di sini dia pakai menggunakan histogram warna. Jadi dia mau cari dengan intensitas pixel warna merah sekian, kurang lebih warna putih sekian, dan warna biru-biru kebiruan itu sekian. Maka dia akan berusaha mencari gambar dengan kemiripan yang kurang lebih sama dalam warna gitu. Di sini bisa dia dapat akhirnya orang main ski juga, tetapi warnanya warna kepingan. Dia juga orang main ski, tapi warnanya hampir sama, warna merah, tapi walaupun berbeda ini mirip ya. Semuanya orang main ski gitu. Jadi memang kita sebenarnya bisa memanfaatkan warna ini untuk bisa mendapatkan atau mengerjakan sebuah masalah, misalnya searching dengan sebuah gambar. Karena biasanya mungkin kita dapat sebuah gambar nih ya, kualitasnya jelek, tapi lumayan lah kalau misalnya kita mau lihat. Tapi kita pengen cari kualitasnya bagus gitu, tapi kita nggak tahu gambar itu gambar nama gambarnya siapa, yang punya siapa gitu. Kita hanya pengen gambarnya mirip seperti itu atau paling tidak sama tetapi kualitasnya lebih bagus. Nah itu kadang sulit mau searching keywordnya apa, kita tidak tahu. Tapi pada saat kita punya gambar itu, kita bisa cari pakai Google Picture, kita input saja gambar tersebut, maka kita bisa dapatkan gambar yang mirip, bahkan kalau beruntung itu bisa dapat gambar yang sama bahkan dengan kualitas yang bervariasi. Ibu pernah coba ya, jadi sebuah gambar karena gambar ibu tidak tahu itu siapa dan ibu tidak tahu harus tuliskan keywordnya apa kalau cari di Google Image. Ada coba cari-cari gimana caranya, oh ternyata ada browsernya Google nih,
Google Picture, jadi kita input saja gambar yang hampir mirip dengan gambar yang kita cari itu akan muncul gitu. Bahkan ada ibu dapat gambar yang sama, kualitasnya bervariasi. Nah, itu benar-benar memudahkan. Ini contoh dari intensitas picture, intensitas HSI, histogram HSI dari apel dan jeruk. Ini bisa dilihat agak mirip-mirip ya. Histogram HSI yang terpisah untuk apel kiri dan jeruk kanan digunakan VG Fashion IBM untuk mengenali produk di toko makanan. Ibu rasa sampai sini dulu ya materinya. Kita sudah sampai di materi selanjutnya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Harap dibaca-baca lagi, banyak sumber yang ada di internet. Ibu hanya menjelaskan mungkin sedikit, tetapi sudah bisa mengarahkan seberapa penting sih warna dalam pengolahan citra digital. Oleh karena itu, jangan hanya terputus dari materi yang Ibu sharing, tetapi tetap harus mau untuk terus mencari yang lebih banyak, pasti banyak lagi. Karena dalam waktu yang singkat ini itu sulit sekali untuk bisa bisa mengambil semua informasi ini secara detail. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.